Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Indah Wali dengan nomor induk mahasiswa 22113024. Saya kelas 2B dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di presentasi kali ini saya akan membahas mengenai sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Secara bahasa, peradaban atau civilization adalah penduduk yang memiliki kemajuan dan lebih baik. Peradaban adalah seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik fisik maupun non-fisik. Dalam perkembangan teknologi dibagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1770-an sampai dengan 1830-an. Gelombang pertama ini didasarkan pada pengembangan dan penerapan mesin uap dalam industri tekstil, keramik, dan pengolahan besi. Selanjutnya adalah gelombang kedua. Gelombang kedua terjadi pada 1830-an sampai dengan 1880-an. Nah, ketika itu muncul industri pertama yang membuat perkakas diikuti oleh industri alat-alat transportasi. Jadi pada gelombang kedua ini merupakan era aplikasi mesin uap dalam perkereta-apian. Selanjutnya gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini terjadi pada tahun 1880-an sampai dengan tahun 1940-an. Gelombang ketiga ini ditandai dengan berkembangnya electrical engineering dan industri berat. Industri yang dominan pada waktu itu memungkinkan dihasilkannya kapal-kapal dari baja, persenjataan berat, mesin-mesin berat dalam industri kimia, listrik, dan bahan-bahan sintetik. Ini adalah era ketika manusia mulai menikmati otomotif seperti mobil, kapal, radio, dan barang-barang lain yang dapat dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya gelombang keempat. Gelombang keempat ini dimulai sejak Perang Dunia Kedua dan berlangsung sampai tahun 1980-an. Gelombang keempat ini ditandai oleh industri mobil, pesawat terbang, fine chemicals, consumer durables, petrochemical, dan bahan sintetis. Nah, selanjutnya adalah gelombang yang kelima. Ini adalah gelombang terakhir, yaitu terjadi sekitar tahun 1980-an sampai dengan sekarang. Pada gelombang kelima ini dikenal dengan era informasi komunikasi. Yang mendominasi dalam era ini adalah teknologi berbasis elektronika, perangkat lunak, telekomunikasi, robotik, material baru, bioteknologi, dan lain sebagainya. Pada era ini manusia dituntut untuk lebih multi-skill serta mampu menggalang kerjasama dalam bentuk jaringan menurut keterkaitan strategis. Nah, hanya itulah. Selanjutnya adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan pada materi ini. Pertanyaan pertama adalah, pada gelombang keberapakah manusia mulai menggunakan mobil, kapal, dan radio? Jadi sesuai dengan pembahasan yang telah kita bahas tadi, jawabannya adalah pada gelombang ketiga. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa yang menyebabkan revolusi industri bangkit untuk pertama kali? Nah, jadi revolusi industri untuk pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-18 dan pertama kali terjadi pada industri tekstil. Jadi pada saat itu terjadi permintaan yang sangat tinggi pada bahan pakaian yang terbuat dari kapas. Jadi keadaan ini mendorong penyempurnaan berupa mesin pemintal. Selain itu, yang menyebabkan revolusi industri bangkit untuk pertama kalinya ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini bisa berupa keamanan dan politik dalam negeri Inggris pada saat itu yang mantap. Yang kedua, lahirnya revolusi agraria, dan yang ketiga, Inggris kaya akan sumber daya batu bara dan biji besi. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan revolusi industri bangkit untuk pertama kalinya di Inggris adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan pembentukan lembaga-lembaga riset. Nah, itulah yang bisa saya jawab untuk pertanyaan nomor 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, adakah dampak negatif dari perkembangan teknologi? Coba jelaskan. Tentu saja ada. Dan dampak-dampak negatif yang dapat saya sebutkan, yang pertama adalah manusia semakin malas. Dengan adanya
banyak teknologi yang bisa membantu manusia di zaman sekarang ini, membuat manusia jadi semakin malas dan segalanya serba instan dan terlalu praktis. Yang kedua, menurutnya lowongan pekerjaan. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, penyebaran virus komputer. Yang kelima, pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan, dan lain-lain. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.